diceritakan dengan coachnya hari ini kegiatan Mayang di tempat ini? Iya, tadi aku konsul sama coach Rio. Ya. Coach Rio bukan mencoba sih, menghilangkan rasa insecure aku yang selama ini terpendam. Sorry. Gimana tadi sesi konselingnya Mayang? Enjoy. Coach Rio juga enak penyampaiannya. Terus ya udah feel better dari sebelumnya. Rasa insecure-nya udah menurun. Sempet deg-degan gak sih artinya datang ke sini sendiri untuk konseling? Enggak sih. Enjoy aja. Karena gak tegang-tegang banget. Jadi ya udah, akunya juga asikin aja. Oke. Jadi apa sih yang dirasain Mayang sendiri sebelum datang ke sini? Mungkin apa yang dialami sampai membuat mungkin Mayang stres atau apa? Bukan dibilang stres sih enggak, cuman kayak suka insecure, terus minder gitu. Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk kesini sekalian konsul nih gimana cara menghilangkan apa yang aku rasa gitu. Apa yang membuat minder? Suka dibanding-bandingin Sama netizen, nggak dibandingin sama siapa? sama tahu sih. Ya gitu. Oke, coach, seperti apa sih tadi Mayang mungkin curhatannya ke coach sendiri? Well actually ya memang kan sorry. Satu, Mayang itu kan nggak cerita banyak, maksudnya jadi karena di sini juga tadi dibantunya memang content free, jadi nggak banyak dia ceritain. Ibaratnya ada yang nulis apa dia nggak ngasih tahu gitu kan. Tetapi itu kayak painful banget pas dia baca gitu. Terus ya dia nggak ceritain gitu, nih tulisnya ini gitu. Terus kayak dibandingin sama siapa juga dia nggak sebutin nama siapa. Tapi ya udah, kita cuman kayak proses emosinya aja, karena kan itu semua beban emosi yang ada tersimpan dalam dirinya dilepaskan ya ketika itu keluar dari tubuh fisiknya dia, ya udah, jadi kayak rasanya ringan banget. Aku nggak tahu gimana yang dirimu rasain sekarang. Udah hilang, masih insecure. Clean semua gak? Atau masih ada yang kayak aduh masih ini, atau udah kayak ya udah gue bodo amat? How do you feel? Bodo amat sih. Ini kayak udah, kalau netizen ngomong apa juga udah, nih biar jadi identik seorang Mayang. Yes. Oke. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya kamu terkait hujatan-hujatan netizen selama ini, Mayang? Hampir setiap malam aku nangis karena itu suka dibanding-bandingin. Tapi ya semoga kedepannya nggak lagi deh. Maksudnya nggak lagi kayak ngerasa insecure malah tiap malam nangis gitu. Itu sudah mulai kapan sih sejak kamu dibanding-bandingin sama yang Semenjak polemik seperti ini. Mungkin ini bagian dari polemik sehingga jadi merasa jika kamu timbul itu. Iya. Emang kenapa kalau dibandingin sih? Hah? Ada masalah kalau dibandingin buat kamu ya? Risih sih sebenarnya, risih, terus ya risih insecure gitu. Tapi memang ini bagian dari akhir dari semuanya atau gimana hingga kamu memutusin ke sini? Enggak. Karena emang pengen rasa ini hilang aja, bukan akhir dari semuanya, enggak. Tapi kan maaf ya, mulut netizen kan luar biasa lu. Kamu nggak takut nanti setelah dari sini hujatan bullying itu lebih parah? Ya udahlah, biarin aja. Itu hak mereka untuk berkomentar. Coach, tadi sebelum pas datang kemarin si Mayang seperti apa sih mungkin yang coach lihat secara psikologisnya sendiri? Kayaknya cukup mengkhawatirkan. Enggak ya. Just apa ya? Kalau tadi sih memang dia boleh dibilang PD-nya ada. Terus kayak cara dia komunikasi juga baik gitu ya. Terus friendly. Hanya memang auranya kayak nggak mancar aja. Kalau misalkan kita datang melihat kayak dia kayak ketahan gitu tanpa kita sadarin kayak ada apa sih yang nahan dia. Tapi kalau sekarang kalau dilihat kayak lebih open, ketawanya juga bisa lebih ya kayak ngefek-ngefek gitulah, kayak orang nggak jelas gitu kan ya. Tapi kalau dari tadi kan sebelum pas datang ya ketahan banget gitu. Tapi kalau sekarang ya dia bisa lebih menjadi dirinya sendiri. Karena yang penting gitu, kalau kita nyimpan beban emosi biasa itu yang bikin kita susah kan, mau ngapa-ngapain tuh kayak ketahan di sini. Tapi kalau dia dilepaskan keluar dari tubuh fisik kita, itu kayak santai aja gitu.
Nah jadi gimana ngelepaskan ini bisa dalam satu sesi kita kerjain. Karena biasanya kalau orang punya insecure itu udah kayak masalah yang lama banget yang kita harus simpen terus. Kayak bertahun-tahun. Tadi Mayang juga cerita udah lama insecure sebenarnya kan? Bukan cuma pas itu doang. Nah jadi udah emang lama insecure-nya, tapi bisa kita kurasin beban emosi kita keluar, bener buang semua itu cepat banget gitu. Jadi nggak butuh lama-lama. Terapinya berapa lama tadi? Tadi sih nggak sampai 1 jam. Ada rekamannya kan. Tapi apa sih terapi yang diterapkan sama coach? Kalau saya memang pendekatannya lebih ke arah ngebuang beban emosinya dengan tarik nafas doang. Jadi saya cuma ngajak tarik nafas, tahan, buang, lepaskan gitu. Cuman banyak orang kan bilang tarik nafas mah dari zaman dulu semua orang ngajarin tarik nafas. Tapi kenapa emosinya tetap meledak-ledak? Ada caranya sendiri, ada langkahnya sendiri. Kita harus nemukan di mana kita buat ngebuang. Karena kalau tarik nafas itu kayak kunci mobil, saya kasih kuncinya Kak. Tapi pas nanya mobilnya mana coach, itu dia saya lupa parkir di mana. Punya kuncinya bisa pakai nggak? Nggak bisa, jadi percuma. Jadi kita harus punya kuncinya, tahu mobil yang mana yang harus kita buka, baru kita bisa temukan. Jadi beban emosi itu gampang buangnya, cuma tinggal tarik nafas. Tapi kita harus tahu tepatnya di mana kita buangnya. Begitu itu kebuang langsung hilang, exit dari tubuh fisik kita, dia langsung ngalamin titik di mana yang disebut dengan dramatic shifting. Jadi benar-benar emosinya tuh hilang. Saat hilang ya udah kayak dicariin, kok kosong ya. Tadinya aku ada insecure berat, nggak enak. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Sempat nangis nggak tadi Mayang? Kayaknya enggak ya. Nangis gak tadi? Hampir. Enggak. Nangis sih matanya. Enggak, tanya aja mau nangis. Ada rekamannya sih, nanti nonton di podcast kita aja. Aku dari tadi cengar-cengir. Boleh dipraktekin dikit nggak coach tadi? Seperti apa cara tadi? mengkulas Oh, psikologinya? Proses Pas tarik nafas ya, biasa ya kayak cuman misalkan apa sih yang bikin kamu terbeban gitu, saya cariin dulu gitu kan. Terus kan kayak dia biasanya kayak insecure gitu, nggak enak, atau misalkan ada rasa nggak nyaman gak sekarang? Enggak. Ketika lagi teman-teman nanyain segala macam, how do you feel? Ya udah, biarin aja. Kalau misalkan aku agak belepotan, ya udah biarin aja. Oke. Nah kalau tadi dia salah ngomong takut. Kalau di awal dia bilang katanya, kok gua kalau salah ngomong, nggak nyambung ngomongnya, ntar gua malu. Karena ditonton satu Indonesia gitu, salah ngomong. Sekarang kan udah, jawabannya udah lain nih, udah bodo amat gitu kan. Ini kayaknya konten ya, lagi dibayar yang ngomong gitu ya. Jadi bisa lihat ya flow-nya, jadi kayak benar-benar nyaman gitu, happy. Nah kalau biasa kalau ngebuangnya ya cuman kayak, oke, apa sih yang bikin kamu gak nyaman, rasa apa ini? Aku cari dulu sampai titiknya. Misalnya kayak tadi yang bikin dia paling gak nyaman adalah ketika dibandingkan kan. Jadi kalau dibandingkan karena apa? Aku pengen banget bisa jadi orang yang cantik. Nah itu jadi sebuah kebutuhan yang intens banget. Nah itu yang dilepaskan. Jadi aku cuma kayak, oke, semua yang bikin keharusan kamu untuk jadi cantik ini mau gak dilepaskan dari dalam tubuhmu? Dia bilang mau, ya udah, tarik nafas, tahan, lepaskan. Nah ketika itu dibuang, clear, ya sudah selesai. Dicek lagi ada gak? Nggak ada. Terus kita cek lagi, karena biasa emosi manusia itu dia kalau orang biasa ngelihat sebagai satu emosi, tapi enggak. Sebenarnya bentukannya itu ada banyak. Nah itu kita harus clear all semuanya sampai benar-benar bersih. Ya, jadi satu-satu kita sisirin beban emosinya di mana aja, kita harus buang keluar dari tubuh fisik kita. Ketika udah keluar baru dia bisa santai aja kayak gitu. Oke. Perlu berapa kali terapi sih untuk Mayang sendiri? Kalau biasa sih sistemnya kalau saya kayak go clean ya. Jadi datang bersihin rumah, ya udah sampai bersih sampai kosong. Kalau perihal nanti di depannya ada yang kotorin lagi, ya kita tinggal bersihin lagi aja. Cuman selama dia nggak dia istilahnya tetap jaga rumahnya bersih, ya itu akan permanen selamanya. Jadi banyak klien saya yang datang cuma 1 kali setengah jam session, itu bisa 2 tahun dia nggak ada apa-apa, baik-baik aja kayak gitu. Kita 1 sesi aja selesai kok ya, dan itu nggak usah balik lagi biasa gitu. Kalau yang dialami Mayang namanya apa? Insecure kan gitu. Insecure. Nggak ada trauma atau apa? Tadi sih kita nggak ngecek trauma ya, kalau aku riset lagi bentar. Ada traumanya satu yang dia dibilangin sama netizen tapi dia nggak sebutin apa, cuman dia bilang aku diomongin ini dan ini parah sekali kata dia. Ketika nginget tuh aku langsung kayak rasanya sedih banget. Nah itu trauma. Nah itu ketika dilepaskan ya udah hilang aja. Sekarang kalau bayangin lagi di ngomongin gitu gimana? Oke ya. Berarti beda ya sekarang Mayangnya? Hah? Dibilang apa yang bikin kamu trauma tadi? Dibilang mukanya kayak babu. Apa yang kamu rasain dulu ketika dikata seperti itu? Drop, tahu aku sempet kayak, ya Allah jahat banget sih. Terus tapi setelah konsul sama Koko, ya udah
mukaku gini diciptain sama Tuhan mau diapain? Jadi Papa Edi yang pengen nangis. Gitu dong. Sempat curhat ke orang lain mungkin ketika kamu dikata-katain seperti itu. Enggak. Just keep it to myself aja. Terus yang kamu lakukan? Mendem. Jadi akhirnya aku curahin tadi ke Koko. Berarti semuanya tadi dikeluarin semua atau seperti apa Maya? Saya yang tahan nggak? Sering ditahan nggak? Enggak. Udah keluar semua sih. Ya, hanya itu yang paling menyakitkan ya. Iya, sakit. Perasaannya sekarang Feel better. Dites dulu ya, muka lu kayak babu. Jahat banget ya. Besok gue ngomelin lagi. Tapi nggak apa-apa Tolong sih. jangan dihujat. 11-12. Ini uji coba. Alasannya gitu ya kan, padahal iseng aja. Kok Cuma kalau nggak dites emang ya kita kan nggak tahu ya kan, sekalian aja dimaki. Muka lu kayak babu gitu kan. Kalau udah aman-aman aja kan dia ketawa-ketawa aja. Kalau tadi di ngomongin gini bisa banjir tuh gitu. Itu orang bedanya ya ketika emosi masih ada di tubuh sama udah dikeluarin. Itu kayak lain banget shifting. Oke, kok melihat kan pasti Koko juga memperhatikan pemberitaan mereka berdua nih, pasti sosial media online pun memberitakan mereka berdua perihal yang jelek. Gimana sih kok melihat mereka berdua ini ketika mungkin pertama kali datang ke sini? Yang Koko perhatikan. Yang kayak tadi saya bilang ya, kalau saya kan karena memang kebetulan juga nggak terlalu banyak aktif di sosial media, tapi kurang lebih saya tahu tentang case-nya. Ya waktu kemarin ini disebutin ada case-nya Mayang sama Cika nih, gitu. Timku ngomong gitu. Pas aku telusurin, wah gila ini kayaknya parah banget ya, karena memang intens banget kan dari netizen tuh, bener-bener kayak aku lihat rame banget gitu. Dan pasti kan kalau yang kayak gitu ngalamin sendiri, kita aja kalau ada orang yang nggak seneng 1-2 biji kayaknya aduh bisa sedih gitu ya, apalagi kayak satu Indonesia tuh lagi pusatnya tuh ke situ gitu. Karena apa, biasa orang tuh melakukan hal itu karena kemarahan yang ada dalam diri mereka, kesedihannya mereka nggak tahu mau tuangin kemana, mereka nggak bisa lepasinnya, mereka nggak bisa regulate, jadi mereka cuma bisa tuangin ke orang lain. Nah sehingga akhirnya ya, pas aku ngeliat gila ya, ini kalau jadi kayak gini ya pasti akan intens banget rasanya. Terus ternyata ya Tuhan yang temuin lah gitu kan, jadi bisa hari ini datang gitu ngebantuin buat ngeringanin bebannya. Ya sudah, rasanya jadi kayak ya buat aku sendiri sih aku happy juga sih bisa kayak gitu. Dan kalau ketemu mereka ya seneng, karena mereka juga awal ketemu ya ramah, ngobrolnya juga enak kayak gitu ya. Jadi Kok dampak negatifnya jika memang si yang tertuju korban bullying dari netizen sosmed itu apa sih kok? Kalau tidak datang ke psikolog atau ke well actually mereka bisa stres ya, depresi, bahkan banyak kan yang bunuh diri itu karena kayak gitu. Kalau kita lihat di Korea yang banyak banget artis bunuh diri mereka gara-gara ngalamin cyberbully ya. Jadi kayak itu parah sekali, dan itu kayak top banget lah, trending gitu, orang bunuh diri gara-gara gitu. Karena banyak dari mereka yang kadang-kadang malu untuk cerita. Sistem perbantuan kita dari dulu itu kita harus menceritakan semua persoalan ya. Tapi kalau sekarang kita bisa lepaskan bebannya bahkan tanpa dia ceritakan detail. Karena siapa yang bully kamu, yang ngatain kamu apa, tadi aja kalau nggak ditanyain Mbak, saya nggak pernah tahu tuh dia dikatain apa. Karena saya dari tadi sampai selesai tuh podcast semua ada rekamannya semua, itu bisa dilihat gitu. Saya nggak nanya sama sekali, maksudnya lebih detail ya. Saya cuma bilang emang mereka ngomongin apa, ya begitu deh, ya udah berarti saya udah nggak gali lagi ke situ gitu. Karena saya hargai kalau misalkan dia emang buat itu dia, tapi ya bukan berarti kita nggak bisa proses emosinya. Dengan walaupun dia simpan rahasianya dia, kita tetap bisa clear out, kita buang beban emosinya. Jadi ketika hilang ya udah kosong aja gitu. berarti memang harus saling kerjasama ya antara si pasien dengan psikolog sendiri, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu atau gimana? Ya, correct. And tolong jangan tulis saya psikolog. Oh iya. Karena saya bukan psikolog ya. Jadi saya lebih ke arah coach, license saya karena coach, terus juga trainer dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus juga sebagai master dari Neurosemantics dan Neurolinguistic Programming. Ya, jadi itu sertifikasi sama license-nya. Jadi soalnya kalau psikolog tuh lain lagi ya. Nanti takut-takutnya dibilang itu jadi kontroversi sendiri. Berarti memang harus jujur ya, artinya dari terapi yang Koko ada jadi kan? harus jujur itu penting, karena kalau dia kontribusi untuk mau sembuh itu akan cepat banget, kayak like so fast gitu, kayak nggak perlu susah-susah. Even though nggak diceritain fully, tapi tetap bisa diselesaikan. Ya, kalau untuk Cika sendiri seperti apa Cika? Jika mungkin pengen curhat apa sih ke Iya. Koko, apa sih yang kamu alami? Kenapa ya? Cuy udah mau nangis. Enggak. Ya pengen ceritain ini aja sih, gimana caranya buat ngendaliin mood. Karena aku kan orangnya moodian banget.
Gimana coach melihat coach kalau tipe lari kemudian? Moody itu biasanya karena beban sih biasa gitu ya. Jadi kayak emosi yang kita kayak kalau dibilang kan kristalisasi keringat gitu ya. Kalau ini kristalisasi emosi gitu. Jadi karena udah saking kita mungkin punya kesedihan atau apa yang kekesalan ke orang lain yang kita nggak bisa tuangkan, kita pendem. Nah dari pendemannya itulah yang kita perlu buat diberesin gitu. Jadi kalau udah lepas ya udah kayak ringan gitu rasanya. Kayak Biasanya gitu. efeknya dari Mas ya? Apa dari lingkungannya? Apa dari internal keluarganya atau seperti apa gitu? So pasti ya banyak dampak karena kan memang ngalaminnya kan guncangan banget, apalagi habis kehilangan kakak kan waktu itu. Terus langsung ada case-nya lagi lanjut lagi yang saya juga cukup ngikutin ya pas lagi terakhir habis dikasih tahu gitu kan. Jadi tahu lah kurang lebih intensitas bebannya tuh kayak gimana. Kalau Anda mungkin di posisi yang sama, mungkin kita nggak setahan mereka juga. Jika tadi kan Mayang sempat cerita bagaimana dia apa yang dia rasain dan paling menyakitkan dikatain babu seperti itu. Nah kalau kamu sendiri apa nih yang Pengalaman mungkin ada paling cerita yang menyakitkan menyakitkan. mungkin. Sekarang kan orang juga tahu ya kalian berdua banyak dibully gitu maksudnya. Kalau ke fisik sih aku nggak pernah mau baca ya, cuman yang paling sering itu nyuruh bunuh diri aja sih. Bunuh diri. Gimana? Ya nge-DM, kenapa lo nggak bunuh diri aja sih kayak gitu. Terus kamu jawab apa? Enggak, ya udah baca aja. Apa yang kamu rasain ketika disuruh bunuh diri? Nggak bisa tidur juga atau gimana sih? Enggak sih, aku tipe orang yang nggak terlalu mikirin banget. Cuman kalau misalnya emang diomongin kayak gitu kan kita mikir ya, emang aku salah apa sih kayak gitu. Cuman kayak ya udah. Bikin kamu nangis? Nangis ya, aku kalau nangis suka ngegerak pintungnya sih. Jadi mungkin kalian ngebebani juga. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Coach sampai ada yang nge-DM seperti itu. Iya. Ya, gimana responnya? Artinya apa sih untuk para netizen mungkin sendiri buat masukan juga? Sebenarnya sih kalau menurutku ya kita doakan saja dia bahagia, makin kaya raya, happy terus dapat pacar gitu ya, orang yang mencintai, kasih sayang orang tua. Karena kadang-kadang karena kekurangan kita itu lah, karena saya dulu pernah di posisi itu. Ya saya dulu pernah Pernah jadi alami juga ya? Iya ya, jadi saya tahu gitu loh. Karena saya dulu juga netizen yang konslet banget gitu ya, bisa maki-maki orang lah di balik yang keyboard warrior tuh saya salah satunya. Jadi makanya saya tahu banget apa yang bergerak di dalam diri saya gitu. Karena saya banyak traumanya, banyak kepahitan, kesedihan, merasa dibuang. Dari kecil saya udah dikeluarin dari rumah gitu, tinggal di tempat yang berbeda. Saya selalu kayak nanyain, kok saya nggak bisa kayak anak-anak yang lain, yang kaya raya, yang orang tuanya baik gitu. Tapi kenapa saya mesti dipukulin, kepala saya dimasukin ke dalam toilet, segala macam sama mama saya. Nah itu waktu dulu banyak kebencian saya kepada orang tua saya nggak tahu tuanginnya kemana. Ya udah, siapa yang rese, gua abang pembawa kebenaran, saya hajar, tulisin aja segala macam gitu ya, maki-maki orang segala. Jadi kalau dicek mungkin postingan-postingan saya zaman dulu, aduh muka saya kayak mau ditaruh di kolom kursi gitu ya. Tapi ya shit happens, kita manusia gitu ya, masih bisa bikin kesalahan ya sudah gitu. Jadi luka-luka inilah yang sebenarnya perlu dihilangin sehingga kita bisa jadi lebih dewasa lagi. Jadi nggak perlu untuk melukai hati orang lain. Kalau kita bahagia, kita gembira, kita nggak sempet deh ngurusin kayak gitu karena hidup kita terlalu menggembirakan kayak gitu. Jadi kita kalau kita bikin orang lain bahagia akan lebih banyak bahagian. Kalau kita bikin orang lain bersedih, kekecewaan, hidup kita juga akan penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Jadi apa yang mau kita tebarkan kepada dunia itu yang menjadi penting. Oke. Ya, Kalau Mayang dan seperti Cika. tadi bulian DM seperti itu nyuruh bunuh diri bisa nggak sih berpengaruh jadi nantinya bakal dia melakukan itu, mendorong ke situ? Kalau nggak dibantuin, itu sangat bisa berpengaruh. Karena bisa nancep kayak rasanya tuh nyangkut kayak tadi yang dikatain segala macam itu kan kayak kalau kita take it kayak itu ke bawah terus. Seringkali trauma itu ke bawah seumur hidup mereka sampai panjang gitu dan itu nggak kelar-kelar. Kalau kita nggak tahu cara beresinnya keluar dari tubuh fisik, kita hanya bisa terima terus kendalikan, pendam, lama-lama dia akan jadi penumpukan. Saat dia udah nggak tahan lagi, itulah bunuh diri biasa terjadi. Iya. Jika